Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Okta Kurniasi dengan NPM 246610116, Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Keuangan. Ini ada soal yaitu tahun 2008, PT Mentari Persada Tbk berinvestasi dengan modal sendiri sebesar NPM. Nah, NPM saya di sini 116, maka di soal tercantumnya 116 miliar rupiah. Modal kerjanya 1 miliar rupiah, umur ekonomisnya 5 tahun, dan disusutkan tanpa nilai sisa. Pengembangan tingkat bunga yang diinginkan yaitu sebesar 15%. Perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun adalah sebesar 950 juta, 1 miliar 100 juta, 1 miliar 250 juta, 1 miliar 400 juta, dan 1 miliar 650 juta. Berapa kas bersih yang diterima pada akhir tahun? Nah, di sini pertama-tama kita hitung penyusutannya dulu. Jadi rumus penyusutan adalah investasi dikurang modal kerja dibagi dengan umur ekonomis. Jadi penyusutan sama dengan 116 miliar rupiah dikurang 1 miliar dibagi 5 tahun, dan hasillah 23 miliar. Nah, karena ini kita menghitung 5 tahun ke depan dari 2008. Jadi pada tabel ini, yang tabel bagian tahun, kita isi dengan 2008 sampai dengan 5 tahun ke depan. Jadi ada 2008, 2009, 2010, 2011, serta 2012. Nah, lalu kita isi kolom yang EAT. Nah, EAT ini adalah perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun ke depan. Jadi kita masukkan 950 juta, 1 miliar 100 juta, 1 miliar 250 juta, 1 miliar 400 juta, serta 1 miliar 650 juta. Nah, untuk kolom bagian penyusutan ini tadi kan kita sudah menghitung penyusutannya dan hasilnya 23 miliar. Jadi dari tahun 2008 sampai tahun 2012 ini bagian kolom penyusutannya kita isi dengan 23 miliar semua. Lalu selanjutnya ada table process. Nah, ini menghitungnya itu dengan cara table EAT ditambahkan dengan penyusutan. Nah, caranya sama dari tahun pertama hingga tahun kelima. Lalu ada table DF. Nah, DF-nya ini kan 15%. Nah, 15% ini kita desimalkan dulu menjadi 0,15. Lalu caranya itu 1 ditambah dalam kurung 1 ditambah 0,15 dipangkatkan dengan 1. Nah, pangkatnya ini menyesuaikan dengan tahun yang akan kita hitung. 1 itu untuk tahun pertama, lalu kalau tahun kedua ya pangkatnya 2, tahun ketiga pangkatnya 3, dan seterusnya. Nah, itu untuk mengisi DF-nya. Lalu ada kas bersih. Nah, cara menghitung kas bersih ini dengan cara proses dikalikan dengan tabel DF. Caranya sama dari tahun pertama hingga tahun terakhir. Selanjutnya ada payback period atau PP. Jadi PP adalah metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Nah, bisnis itu bisa dikatakan layak apabila waktu pengembalian lebih kecil daripada umur ekonomisnya. Jadi menghitungnya adalah dengan cara investasi dikurang dengan proses tahun pertama. Kalau hasilnya masih positif, kita kurangkan lagi dengan tahun yang kedua. Nah, di sini 116 miliar rupiah dikurang dengan 23 miliar 950 juta dan hasilnya 92 miliar 50 juta. Karena 92 miliar itu masih positif, kita kurangkan lagi dengan proses tahun kedua yaitu 20 miliar 100 juta dan hasilnya masih tetap positif yaitu 67 miliar 950 juta. Nah, karena sudah dikurang dengan 2 tahun tetap saja masih positif, kita bagi. Jadi 67 miliar 950 juta
kita bagi dengan proset tahun ketiga, yaitu 20.250.000.000, lalu dikalikan dengan 12 bulan atau 1 tahun. Dan di sini hasilnya adalah 33 bulan. Nah, di sini karena kan tadi kita sudah memakai proses tahun pertama dan proses tahun kedua. Dan lalu 33 bulan itu adalah 2 tahun 9 bulan. Jadi 2 tahun proses dan 2 tahun dari 33 bulan kita gabung jadi 4 tahun 9 bulan. Berdasarkan perhitungan diperoleh PP atau payback periodnya itu lebih kurang dari umur investasi proyek tersebut, maka proyek tersebut dikatakan layak untuk dijalankan. Nah, selanjutnya ada average rate of return atau ARR. Nah, di sini ada rumus ARR, yaitu rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi lalu dikalikan dengan 100%. Nah, di sini kita cari dulu nih rata-rata EAT-nya. Nah, rata-rata EAT itu memiliki rumus yaitu total EAT dibagi dengan umur ekonomis. Nah, di sini total EAT saya yaitu 6.360.000.000, lalu umur ekonomisnya ada 5 tahun. Jadi 6.360.000.000 itu dibagi dengan 5 tahun dan hasillah 1.270.000.000 rupiah. Lalu kita mencari rata-rata investasi, yaitu investasi dibagi dengan 2. Jadi 116 miliar dibagi dengan 2 yaitu 58 miliar. Nah, karena kan tadi kita sudah menghitung rata-rata EAT dan rata-rata investasi. Jadi sekarang kita menghitung ARR-nya. Jadi tadi kan ARR rumusnya itu ada rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi lalu dikalikan dengan 100%. Jadi di sini kita masukkan rata-rata EAT-nya yaitu 1.270.000.000, lalu rata-rata investasinya yaitu 58 miliar dan dikalikan dengan 100. Jadi hasilnya adalah 21,9%. Lalu ada net present value atau NPV. Jadi NPV ini adalah perbandingan antara PF kas bersih dengan PF investasi selama umur investasi. NPV juga memiliki rumus yaitu total PF kas bersih dikurang dengan PF investasi. Nah, jika NPV-nya itu positif, maka proyek diterima. Namun jika NPV-nya negatif, maka proyek ditolak. Langsung saja kita hitung. Jadi total PF kas bersih dari tabel saya yaitu 81.140.850.000 rupiah. Kita kurangkan dengan PF investasinya yaitu 116 miliar dan hasilnya adalah minus 34.852.150.000. Nah, karena NPV-nya negatif, maka proyek ini tidak layak untuk diterima. Lalu selanjutnya ada Profitability Index atau PI. Nah, ini merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Nah, PI memiliki rumus yaitu total PF kas bersih dibagi dengan PF investasi. Nah, jika hasilnya lebih dari 1, maka proyek tersebut diterima. Namun, jika hasilnya kurang dari 1, maka proyek itu ditolak. Nah, selanjutnya kita masukkan angkanya. Total PF kas bersihnya adalah sebesar 81.147.850.000 rupiah. Lalu PF investasinya yaitu sebesar 116 miliar. Nah, total PF kas bersih dibagi dengan PF investasi dan hasilnya adalah 0,6. Nah, berdasarkan dari hasil tersebut, karena hasilnya kurang dari 1, maka proyek ditolak. Selanjutnya ada mencari internal rate of return atau IRR. Nah, pada IRR ini ada rumus total PF positif dikurang dengan investasi lalu dibagi total PF positif dikurang total PF negatif dikali dengan I2 dikurang dengan I1. Nah, karena dalam rumusnya itu harus ada total positif
total PF positif dan total PF negatif, berarti kita harus mempunyai dua tabel dari tabel yang pertama dan membuat lagi tabel yang baru dengan DF yang berbeda. Nah, pada tabel yang pertama itu DF saya 15% menghasilkan PF negatif, NPF-nya negatif. Nah, pada tabel yang kedua ini saya mencari NPF yang positif dengan menggunakan DF 0,1%. Cara untuk mengetahui PF-nya itu positif atau negatif itu dengan cara total kas bersih dikurang dengan nilai investasi. Nah, lalu pada menggunakan DF 0,1%, kas bersih saya sebesar 117 miliar 766 juta 200 ribu rupiah. Nah, itu saya kurangkan dengan nilai investasi yaitu 116 miliar dan hasilnya masih positif. Nah, lalu langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Total PF positif dikurang investasi lalu dibagi total PF positif dikurang total PF negatif. Nah, lalu yaitu 15% ditambah dengan 117 miliar 766 juta 200 ribu rupiah dikurang dengan 116 miliar lalu dibagi dengan 117 miliar 766 juta 200 ribu rupiah dikurang dengan 81 miliar 140 juta 850 ribu rupiah lalu dikali dengan 0,1% dikurang dengan 15% dan hasilnya adalah 14,28%. Nah, dari kesimpulan maka IRR kurang dari bunga pinjaman atau 14,28% kurang dari 15%, maka proyek tersebut ditolak. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.